Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Ada salah satu hal yang menarik dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya, rekan sejawat, yaitu pertanyaan mengenai permasalahan luka. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada kasus selain luka diabetes yang proses penyembuhannya sangat lama? Dan di sini membuat saya ingin membahas hal ini dan menjawab juga di konten kali ini mengenai apakah ada kasus selain luka diabetes yang proses penyembuhannya cukup lama dan mendapatkan kesulitan dalam proses perawatannya. Nah, sebenarnya ya memang ada salah satu kasus yang saya rasa kasus ini sangat sulit sekali untuk kita rawat dan mencapai proses penyembuhan pada luka. Ya, saya tidak bilang bahwasannya tidak bisa sembuh, hanya saja proses penyembuhannya memang sangat lama. Ya, kesembuhan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dan teman-teman ini juga hanya bisa berusaha ya, mengusahakan bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita untuk membantu pasien-pasien yang sedang mengalami luka. Hanya saja di sini saya ingin sharing mengenai salah satu kasus yang saya rasa ini memang sangat sulit sekali dalam proses perawatan lukanya. Dan saat ini saya juga banyak sekali memegang kasus ini. Apakah kasusnya? Yaitu kasus venous ulcer atau luka gangguan pembuluh darah vena. Di mana hal ini sebenarnya sudah saya jelaskan di salah satu video saya mengenai venous ulcer ya. Apa itu venous ulcer dan bagaimana cara perawatannya. Hanya saja memang venous ulcer ini menjadi suatu permasalahan karena ada gangguan pada pembuluh darah vena, sehingga yang harusnya darah kembali ke jantung itu normal dikarenakan adanya gangguan, dikarenakan kelemahan ataupun katup yang bocor pada pembuluh darah vena mengakibatkan gangguan aliran darah yang kembali ke jantung. Seperti yang kita ketahui bersama para pemirsa sekalian, bahwasannya pembuluh darah vena ini sangat penting sekali karena fungsinya yaitu mengembalikan darah kembali ke jantung dan terjadi kerusakan pada ekstremitas bawah yaitu pada katup vena atau kelemahan dalam memompa darah untuk kembali ke jantung. Apakah dari para rekan sejawat, ya teman-teman saya ini juga mengalami hal sama, mengalami kesulitan dalam proses perawatan luka vena? Ada yang 6 bulan, ada yang sampai tahunan ya, atau bahkan ada yang lebih ya. Mungkin kalau ingin sharing, monggo silahkan bisa dituliskan di kolom komentar bagaimana sih cerita rekan sejawat nih, para rekan-rekan saya yang juga mengalami kesulitan dalam proses perawatan luka vena, atau dari rekan-rekan juga nih, dari pasien ya yang ingin juga menjelaskan ya tentang kondisi lukanya, boleh silahkan saja dituliskan di kolom komentar. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan kenapa venous ulcer ataupun luka dengan gangguan pembuluh darah vena ini sulit sembuh. Apakah dari semua para pemirsa sekalian tahu apa sih penyebabnya dan kenapa luka ini lama sekali dalam proses penyembuhannya? Oke, saya akan jelaskan di kesempatan kali ini. Silahkan simak video ini hingga akhir dan apabila ada pertanyaan, boleh silahkan nantinya tuliskan langsung di kolom komentar. Nah, yang pertama memang gangguannya terjadi pada aliran pembuluh darah vena. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, ada dua hal yang menjadi penyebab kerusakan ataupun gangguan pada pembuluh darah vena. Pertama adalah lemahnya pompa ya pada pembuluh darah vena, dan yang kedua adalah kerusakan pada katup vena. Sehingga terjadi masalah penumpukan
ya, darah di ekstremitas bawah yang mengakibatkan bengkak pada kaki. Hal ini memang menjadi tanda dan gejala dari adanya gangguan pembuluh darah vena. Nah, penyebab yang kedua yaitu tekanan berlebihan pada pembuluh darah vena atau disebut dengan hipertensi vena. Hal ini, para pemirsa sekalian, kalau pernah menemukan kasus luka yang berada di pergelangan kaki ataupun di atas mata kaki dan terjadi kehitaman pada kulit sekitar luka, nah itu merupakan tanda bahwasannya terjadi aliran yang kurang baik dari pembuluh darah vena sehingga penumpukan sel darah merah pada ekstremitas bawah, terjadi tekanan pada pembuluh darah vena dan terjadi kebocoran sehingga mengakibatkan perubahan pigmentasi ataupun perubahan warna kehitaman di kulit sekitar luka. Itu adalah eritrosit ataupun sel darah merah yang bocor dari pembuluh darah vena dan mati ya, sehingga berada di antar sel dan merubah warna kulit pasien. Itu dia kenapa luka vena sulit sembuh yang kedua. Selanjutnya yaitu kualitas jaringan buruk. Nah, erat sekali memang saat pembuluh darah ini terganggu, aliran darah terganggu sehingga nantinya kualitas jaringan menjadi buruk karena sel-sel yang dibutuhkan oleh jaringan luka itu tidak adekuat ya. Sehingga biasanya tanda dan gejala dari luka tersebut bentuknya ya tidak beraturan, banyak biofilm, banyak cairan yang keluar, terjadi pengerasan pada kulit sekitar luka ataupun dasar luka, dan juga biasanya ini mengakibatkan luka tersebut lama sembuh dikarenakan kualitas jaringan yang buruk. Oke. Nah, saat terjadi kualitas jaringan yang buruk dan aliran darah yang buruk, maka juga akan beresiko terjadinya infeksi. Banyak sekali kasus-kasus yang saya rasa memang luka awal kecil ya dibiarkan karena tidak tahu faktor penyebab apa yang membuat luka tersebut semakin lebar ya, dari kecil-kecil ya, lama-lama semakin lebar, lama-lama kok tambah bengkak, tambah mengeluarkan cairan ya kan. Nah, silakan alangkah lebih baiknya apabila mempunyai luka yang berada di tungkai kaki ataupun di atas mata kaki dan tanda gejala yang saya sebutkan tadi, nah silakan diperiksakan ke dokter bedah torak kardiovaskuler ya ataupun spesialis pembuluh darah, silakan ya, boleh. Nah, selanjutnya adalah banyak sekali dari para pemirsa sekalian ataupun rekan sejawat yang juga tidak mengetahui atau belum mengetahui ketika merawat luka yang kondisinya bengkak, banyak mengeluarkan cairan, lama sembuhnya, banyak biofilm, terjadi perubahan pigmentasi pada kulit sekitar luka ya, kehitaman biasanya. Nah, itu dirawatnya bukan hanya sekedar dicuci ya, diberikan salep lalu ditutup ya. Pada kasus vena ulcer dibutuhkan kompresi ataupun tekanan untuk membantu pembuluh darah mengalirkan darah kembali ke jantung. Hal ini memang sangat penting sekali dilakukan untuk nantinya membantu ya mengalirkan darah kembali ke jantung. Nah, itu merupakan terapi tambahan pada kasus venous ulcer. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi hal yang menyebabkan terjadinya venous ulcer? Nah, sebenarnya hal ini memang sudah lama biasanya ya. Dengan pasien-pasien obesitas, pasien-pasien yang banyak berdiri lama, ya. Pasien-pasien yang mempunyai riwayat
masalah trombosis pada vena ataupun terjadi pembekuan darah pada pembuluh darah vena. Nah, hal ini memang menjadi faktor resiko yang sangat tinggi, dan yang menjadi kesulitan satu lagi yang tidak bisa saya modifikasi, yang tidak bisa rekan sejawat modifikasi dan pasien modifikasi, yaitu masalah usia. Semakin tinggi usia, ya semakin tua, metabolisme semakin menurun, dan itu juga sangat-sangat terasa sekali saat kita merawat pasien dengan venous ulcer. Nah, itu dia kenapa venous ulcer sulit sembuh. Semoga informasi ini juga dapat memberikan informasi yang update ya, yang baru untuk pasien, untuk para pemirsa sekalian, dan juga untuk rekan sejawat nantinya apabila menemukan kasus-kasus yang sulit sembuh ya. Silakan dicek, siapa tahu luka tersebut termasuk venous ulcer. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan jangan lupa support channel ini agar terus berkembang. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.